lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Kaltara, ada Muhammad Supri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Supri, laporan Anda. Baik, selamat siang rekan Firda di studio dan Tribuners. Untuk saat ini dapat kami sampaikan bahwa untuk kisruh bandara atau alih sewa bandara untuk hanggar bandara Kolonel R.A. Besing di Kabupaten Malinau sebelumnya dilaporkan penerbangan tidak terdampak. Namun belakangan hari ternyata untuk penerbangan khususnya rute perintis yang dilaksanakan oleh maskapai penerbangan Susi Air di Kabupaten Malinau benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat di perbatasan RI Malaysia, khususnya untuk 5 kecamatan di wilayah Kabupaten Malinau yang langsung berbatasan jalur darat langsung dengan Sarawak Malaysia, meliputi kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan, Kujungan dan Bahau Hulu. Nah, untuk rute yang paling terdampak adalah rute Malinau atau Bandara Kolonel R.A. Besing Kabupaten Malinau menuju ke Mahat Baru Krayan Kabupaten Nunukan. Sebelumnya kami informasikan bahwa terjadi penundaan penerbangan untuk rute pesawat maskapai penerbangan Susi Air, rute perintis menuju dari Kabupaten Malinau menuju ke Kabupaten Nunukan untuk rute Lombauan, dikarenakan untuk maintenance dari pesawat sendiri berdasarkan keterangan dari manajemen maskapai Susi Air bahwa ada keterlambatan atau delay penundaan penerbangan untuk rute tersebut dikarenakan rute penerbangan ini yang paling intens untuk di wilayah Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Berdasarkan keterangan dari Direktur Managing atau CEO dari Susi Air di Kabupaten Malinau atau Susi Air Base Koordinator Wildan menyatakan bahwa kemarin dikabarkan bahwa sejumlah penumpang pesawat yang sempat delay atau tertunda keberangkatannya sebagian telah diberangkatkan. Data yang kami peroleh ada 33 calon penumpang yang ditunda keberangkatannya menuju ke rute perintis Longbawan Kabupaten Malinau. Untuk berdasarkan keterangan dari Nadine Kaiser, CEO dari maskapai Susi Air sendiri yang terhubung dengan penumpang pesawat melalui sambungan telepon, menyatakan pihaknya akan mengevaluasi sejumlah penerbangan perintis di wilayah, khususnya di wilayah Kabupaten Malinau, dampak dari alih sewa hanggar bandara yang dinyatakan sendiri olehnya bahwa memakan waktu yang lebih dari biasanya, sehingga sebelumnya menurut pengakuannya tidak pernah terjadi penundaan, namun karena adanya perpindahan base perawatan dari Kabupaten Malinau yang direncanakan beralih ke Kota Tarakan tersebut, Susi Air akan mengevaluasi kesanggupan terbang untuk rute perintis di wilayah Kabupaten Malinau. Berdasarkan data yang diperoleh Tribun Kaltara dari berdasarkan data yang diperoleh Tribun Kaltara langsung dari Otoritas Bandara Kolonel R.A. Besing Malinau, untuk maskapai penerbangan Susi Air yang melayani penerbangan perintis. Penerbangan perintis ini merupakan penerbangan yang disubsidi oleh pemerintah melalui APBN dan APBD. Untuk rute, ada 2 armada pesawat yang melayani rute penerbangan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Malinau, yakni untuk tipe pesawat Pilatus Porter ada 7 rute dan pesawat Karavan ada 2 rute. Berdasarkan keterangan dari Base Koordinator sendiri Wildan untuk maskapai penerbangan Susi Air di Kabupaten Malinau menyatakan untuk saat ini sejumlah penerbangan lainnya diakuinya tidak terdampak, namun hanya beberapa penerbangan intens khususnya rute perintis di wilayah Longbawan yang terdampak delay atau penundaan selama kurang lebih 2 pekan. Berdasarkan keterangan dari Otoritas Bandara Kolonel R.A. Besing Malinau, saat ini setidaknya ada 2 maskapai penerbangan yang melayani penerbangan reguler di Kabupaten Malinau, yakni Susi Air. Maskapai Susi Air melayani penerbangan reguler atau komersil ke Kota Tarakan dan 7 atau 9 rute
penerbangan perintis tadi dan maskapai pesawat Wing Air yang melayani rute penerbangan reguler dari Kabupaten Malinau menuju ke Kota Tarakan. Nah, untuk jenis pesawat atau maskapai penerbangan lainnya di Kabupaten Malinau rata-rata selebihnya merupakan pesawat charter atau armada pesawat yang disewa oleh pelaku perjalanan menuju ke wilayah-wilayah yang sebelumnya telah tercantum dalam rute penerbangan di Bandara Kolonel R.A. Besing, Kabupaten Malinau. Demikian, Tirta. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Muhammad Supri, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. EJZ, 32 tahun, pria yang ditemukan tewas berlumuran darah dalam mobil di parkiran apartemen Grand Emerald Kelapa Gading, Jakarta Utara, sempat membuat surat wasiat untuk sang istri, KL, 33 tahun. Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Rio Mikael Tobing mengatakan wasiat tersebut berupa dokumen ditemukan polisi di sebuah tas yang berada di mobil Daihatsu Xenia tempat korban tewas. Polisi kemudian membuka amplop tersebut bersama dengan KL dan mengetahui bahwa dokumen wasiat itu ditinggalkan berisi kode ATM serta kata sandi internet banking milik EJZ. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Junianto Hamonangan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Junianto, laporan Anda. Kota Jakarta Utara. Setelah dilakukan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian dari Polsek Kelapa Gading, diketahui sebelum korban meninggal dengan luka sayatan pada bagian leher, korban sempat menyiapkan sebuah surat wasiat kepada sang istri yang berinisial KL. Pada saat ditemukan, dokumen tersebut berada tidak jauh dari jenazah korban yang meninggal dalam posisi duduk di kursi tengah mobil Daihatsu Xenia milik korban. Pada saat ditemukan, dokumen tersebut ternyata berisikan kode ATM maupun password dari internet banking milik korban yang nantinya akan dikirimkan kepada sang istri melalui alamat orang tuanya yang berada di daerah Malang, Jawa Timur. Belakangan diketahui bahwa korban memang dikenal sebagai pria yang tertutup dan memiliki masalah di tempat kerjanya yang berada masih di kawasan Kelapa Gading. Korban memang diketahui sebagai pribadi yang tertutup dan pernah mengutarakan niatnya untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri pada tahun 2018 silam. Namun ketika itu berhasil digagalkan oleh sang istri dengan mengajak sang korban untuk berbicara. Namun belakangan niatnya tersebut muncul kembali setelah ada tekanan dari lingkungan kerja yang membuatnya akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Warta Kota Live, Junianto, atas informasinya mengenai tewasnya seorang pria di apartemen Grand Emerald. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh jurnalis kami dari Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Rio Mikael Tobing. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, dan fakta-fakta yang kita temukan berdasarkan juga pemeriksaan saksi-saksi yang sudah kita lakukan, kita menemukan fakta-fakta baru di mana kita temukan bahwa korban memiliki riwayat depresi sebelumnya dan juga korban sudah pernah merencanakan untuk bunuh diri sebelumnya. Kemudian kita juga mendapatkan fakta-fakta setelah kita lakukan pemeriksaan kepada teman rekan kerjanya bahwa sebelumnya korban memiliki permasalahan dengan rekan kerjanya pada hari itu, pada hari kejadian. Kemudian kita juga menemukan fakta-fakta bahwa
korban merasa tidak nyaman di lingkungan kerjanya sehingga beberapa kali mengajukan permohonan untuk merencanakan untuk mengundurkan diri dengan kita lihat adanya pengajuan kurikulum vitae kepada rekan-rekannya yang lain untuk pindah dari tempat kerjanya yang sekarang. Kemudian selain itu juga pada saat kita melakukan olah TKP kita menemukan ada sebuah berkas di mana berkas ini disimpan dalam amplop warna coklat. Kemarin pada saat melakukan pemeriksaan terhadap istrinya bersama istrinya kita buka berkas tersebut dan kita menemukan berupa wasiat dari korban yaitu berisi PIN ATM dan juga username dan password dari internet banking milik korban. Sehingga hingga saat ini penyidik kami dari Polsek Kelapa Gading menyimpulkan bahwa korban diduga kuat meninggal karena bunuh diri. Dan penyidikan tetap kita buka apabila ada fakta-fakta baru yang muncul, itu tetap kita akan melaksanakan penyidikan. Kita beralih ke Aceh, Saudara. Salah satu rumah warga di Kampung Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Benar Meriah, Aceh, pada Jumat 25 Maret sekira pukul 2 dini hari kembali dirusak oleh gajah liar. Kali ini rumah yang dirusak yakni milik Tengku Yusuf Hairudin yang merupakan imam kampung di desa tersebut. Ketika kejadian itu, Tengku Yusuf bersama keluarganya sedang berada di dalam rumah. Untuk mengetahui bagaimana kronologi kejadian tersebut, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Sermi News Indonesia, ada Budi Patria yang akan melaporkannya. Silakan rekan Budi, laporan Anda. Ya, Firda, selamat siang, Firda dan Tribun News. Dapat kami laporkan konflik gajah liar di Pintu Rimegayo, Kabupaten Benar Meriah, Provinsi Aceh hingga kini belum kunjung reda. Kali ini satu unit rumah warga di Kampung Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Benar Meriah, Jumat 25 Maret 2022, sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat dirusak gajah liar. Rumah tersebut merupakan milik Tengku Yusuf Hairudin yang merupakan imam kampung di desa tersebut. Diketahui gajah liar bukan kali ini saja mendatangi rumah Tengku Yusuf. Minggu lalu, tepatnya pada Jumat 18 Maret 2022 dini hari, gajah liar juga mengobrak-abrik tanaman seperti tebu dan pisang di pekarangan rumah Tengku Yusuf. Pada malam itu sebanyak 40 batang tebu dan 15 batang pisang habis dimakan gajah liar. Kemudian pada Jumat 25 Maret 2022 kemarin dini hari, satu ekor gajah liar kembali mendatangi rumah Tengku Yusuf. Selain meratakan pohon kelapa juga mengobrak-abrik seluruh isi yang ada di dapur rumahnya. Seluruh isi yang ada di dalam dapur rumahnya tersebut habis diobrak-abrik gajah liar seperti beras, minyak makan, garam, gula, dan piring. Bukan hanya itu, kompor berserta tabung gas didapati sudah berada di luar rumah. Ketika kejadian itu, Tengku Yusuf bersama keluarganya keluar dari rumah untuk meminta pertolongan kepada warga sekitar. Tidak berselang lama, memang warga pun mendatangi rumah Tengku Yusuf dengan membawa sejumlah petasan. Ketika petasan diletuskan, baru gajah liar tersebut menjauh dari rumah imam kampung tersebut. Untuk diketahui Tribuners, di Kampung Negeri Antara, Kabupaten Benar Meriah, Provinsi Aceh, kini masih ada sebanyak 3 ekor gajah liar yang berkeliaran di permukiman warga. Untuk itu warga berharap 3 ekor gajah liar tersebut untuk dipindahkan atau ditranslot ke luar kawat kejut atau power pancing yang sudah dibangun oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh. Memang informasi yang kita dapat, Firda, sejauh ini pihak BKSD Aceh sudah menyelesaikan pembangunan kawat kejut ya, kawat pancing di kawasan itu untuk menghalau gajah masuk ke pemukiman warga. Namun sampai saat ini masih ada 3 ekor gajah yang berkeliaran di pemukiman warga. Itu yang diharapkan oleh masyarakat di sana agar 3 ekor gajah tersebut dipindahkan ke luar kawat kejut tersebut. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Budi dari Sermi News Indonesia atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Puluhan pemilik tempat hiburan kafe dan karaoke di Kabupaten Blora, Jawa Tengah dikumpulkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Kepariwisataan Kabupaten Blora di salah satu rumah makan. Ada sekira 4 dari 68 tempat hiburan kafe dan karaoke yang baru mengantongi izin usaha. Kasih Pariwisata Yeti Romdonah mengatakan hal itu dilakukan dalam rangka sosialisasi peraturan daerah atau Perda nomor 5 tahun 2017 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jateng, ada Ahmad Mustaqim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ahmad, laporan Anda. Halo rekan Ahmad. Halo. Ya, silakan laporan Anda. Oke. Nah, ini puluhan pemilik tempat karaoke. Puluhan pemilik tempat hiburan karaoke, kafe karaoke di Kabupaten Blora dikumpulkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Kepariwisataan Dinpora Kabupaten Blora di salah satu rumah makan. Nah, ini menurut Kasih Pariwisata Yeti Romdonah mengungkapkan hal tersebut dilakukan dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Nah, setidaknya ada 68 karaoke yang mirisnya itu baru 4 yang mengantongi izin usaha ya. Dulu juga diungkapkan pernah ada 2 tempat karaoke yang mengajukan izin, namun dari 2 itu akhirnya tidak beroperasional. Nah, dikatakannya ada beberapa klausul dari Perda nomor 5 tahun 2017 itu yang berusaha. Salah satunya adalah jarak, di mana harus 1 km dari tempat ibadah, tempat sekolah, atau tempat pemukiman. Tak hanya itu, ada lagi dari pemandu karaoke-nya juga harus dengan berpakaian tertutup. Nah, ini yang memberatkan mereka. Diungkapkannya juga dalam perda tersebut, jika dilakukan, maka banyak pemilik dari yang itu banyak yang melanggar dari karaoke itu sendiri. Namun pihaknya sebagai OPD selalu mengingatkan untuk tetap dari beberapa pemilik untuk mengajukan izin usaha. Sementara itu dari Kepala Satpol PP Kabupaten Blora, yakni Hendy Purnomo, mengatakan bahwa mengimbau untuk tetap berkomunikasi para pemilik usaha ini, karaoke ini terhadap pada lingkungannya. Karena yang terjadi itu adalah ramainya suasana itu karena tidak ada komunikasi dari pemilik kafe dengan lingkungan. Nah, ini diharapkannya ini bisa dilakukan, dan tidak hanya itu, ini terkait dengan pajak ya. Ini para pemilik ini juga menyumbang pajak kepada daerah Kabupaten Blora, maka pihaknya akan menindak tegas terkait dengan izin-izin usaha yang ada di Kabupaten Blora. Nah, untuk informasi bahwa untuk LC atau pemandu karaoke di Blora nantinya akan didata oleh pihak pariwisata untuk dilakukan pemantauan dan diberikan kartu identitas. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng, Ahmad Mustaqim, atas laporannya. Selamat bertugas kembali, dan tadi Tribuners, jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kasih Pariwisata Yeti Romdonah dan juga Kasatpol PP Blora Hendy Purnomo. Berikut liputannya untuk Anda. Kita hari ini kan kita sosialisasi Perda nomor 5 tahun 2017 untuk saling mengingatkan di dalamnya kan ada kewajiban-kewajiban. Tadi sudah disampaikan Pak Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pak Mimo. Ya, intinya harapannya tetap ada izin, dan juga yang penting ada pajak yang masuk. Paling tidak salah satu lah pajak lah. Terus harus bisa komunikasi dengan lingkungan biar tidak ada gejolak di lapangan. Biar jadi masalah itu kan para pemilik kurang komunikasi dengan lingkungan. Jadi rame. Kalau rame kan kami selaku penegak perda harus menjalankan penegakan perda. Tribuners, selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebon Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bribda M. Syahril Maulana berharap anggota yang bertugas di Opsional Satreskrim Polres Oku Timur gugur dalam bertugas. Korban tewas ditembak saat melakukan upaya penangkapan terhadap DPO pelaku pecah kaca. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Oki pada Jumat 25 Maret sekira pukul 10, dibenarkan oleh Kapolres Oki AKBP Dilianto saat dikonfirmasi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Winando Da Vinci yang akan melaporkannya. Silakan rekan Winando. Ya, selamat siang rekan Firda. Dapat diinformasikan bahwa terdapat kejadian penembakan yang terjadi pada Jumat kemarin sekitar jam 10 pagi. Saat itu korban yang merupakan anggota kepolisian dari Reskrim Polres Oku Timur, yaitu Bribtu Anumerta M. Fajril Maulana Harahap, sedang melakukan ungkap kasus di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayu Agung. Pada saat itu, menurut keterangan pemilik rumah bernama Emma Yunita, 26 tahun, saat itu terdapat beberapa anak-anak sekolah yang sedang duduk-duduk di sebelah rumahnya. Tidak berselang lama, datanglah beberapa petugas kepolisian dari Polres Oku Timur, dan saat itu pula terdengar suara tembakan. Dan saat Emma Yunita keluar rumah, menyaksikan langsung terdapat seseorang yang tergeletak di samping rumahnya, dan rekannya meminta pertolongan. Dan saat itu pula suami dari Emma Yunita ini langsung membantu korban yang telah tersungkur dengan beberapa luka tembakan, dengan sebuah luka tembakan. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kapolres Oki AKBP Dilianto bahwa kejadian tersebut berada di wilayah hukumnya, dan saat itu terdapat giat ungkap kasus yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Oku Timur. Namun hingga pagi hari ini Kapolres Oki belum tahu siapa yang menjadi atau menembak korban sendiri, dan saat ini masih tetap didalami dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi-saksi. Setelah itu tepat tadi malam sekitar pukul 10 malam, korban Bribtu Anumerta Harahap ini sudah dikebumikan di rumahnya, yaitu di Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayu Agung. Di situ pula terdapat pelepasan yang dilakukan dengan beberapa anggota secara kedinasan yang dihadiri langsung oleh Kapolres Oki AKBP Dilianto dan Kapolres Oku Timur. Dan Kapolres Oku Timur memberikan memberikan kenaikan pangkat terhadap korban dari Bribda menjadi Bribtu Anumerta, karena
korban sendiri meninggal saat menjalankan tugas. Hingga saat ini masih simpang siur info yang didapat karena sepertinya pelaku yang ditangkap bernama Asep, DPO pecah kaca tersebut tidak sedang membawa senjata api, dan itulah yang tengah diselidiki oleh Polres Oki maupun Polda Sumatera Selatan. Sekian Firda yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, Winanda Da Vinci atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan jurnalis kami dari Kapolres Oki AKBP Dili Yanto. Berikut liputannya untuk Anda. Kejadian tersebut memang terjadi di wilayah hukum Polres Oki. Kejadian kurang lebih tadi antara jam 10 sampai 10.30 untuk TKP di Kelurahan Kedaton, lingkungan 1, Kecamatan Kayagung. Dan saat ini kami dari Satreskrim Polres Oki masih melakukan penyelidikan. Kita juga masih melakukan pemeriksaan saksi, kemudian kita olah TKP untuk kita mengetahui bagaimana kronologis kejadian yang sebenarnya di lokasi tersebut. Untuk inisial korban sendiri, Pak? Untuk korban atas nama Muhammad Sahril, almarhum berdinas di Polres Oku Timur, dan saat ini masih dalam proses visum di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Korban sendiri berasal dari warga daerah mana, Pak? Untuk korban nanti kami konfirmasi kembali untuk asal korban. Saat ini yang kita ketahui bahwa korban ini berasal dari kesatuan dari Polres Oku Timur. Kita beralih ke Bogor, Jawa Barat, Saudara. Minyak goreng kini menjadi salah satu komoditi yang paling diburu oleh warga tak terkecuali di Bogor. Bahkan untuk mendapatkan minyak goreng curah, warga wajib memberikan data pribadi berupa nomor induk kependudukan atau NIK yang ada di KTP. Seperti yang terjadi di agen minyak goreng curah yang berlokasi di Taman Cimanggu, Kecamatan Tanah Sarea, Kota Bogor. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di sana, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Bogor, ada Amar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amar, laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Firda. Memang pada sebelum-sebelumnya, kebijakan untuk pembelian minyak goreng curah ini tidak menggunakan nomor induk KTP. Kemudian pada hari Jumat kemarin baru ditetapkan oleh pihak distributor untuk menggunakan nomor induk KTP sebagai syarat pembelian. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi penyaluran distribusi minyak yang merata. Karena diketahui pemberian minyak goreng curah ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pada tahap 1 dan tahap 2. Agar tidak ada pedagang atau pembeli yang melakukan kecurangan pembelian 2 kali di hari yang sama, maka dilakukan catatan nomor induk KTP. Dan juga hasil pencatatan itu nanti akan direkap dan diberikan kepada pabrik yang berada di Jakarta. Menurut penjaga loket distributor minyak goreng curah. Namun hal ini dikeluhkan oleh para pembeli karena dengan dicatatnya nomor induk KTP ini membuatnya menjadi lebih lama dalam mengantri. Diketahui pencatatan nomor induk KTP ini dilakukan secara manual, sehingga memakan banyak waktu. Itu sangat dikeluhkan oleh para pembeli yang sudah mengantri berjam-jam, ditambah harus menunggu dicatatnya nomor induknya, maka membuatnya semakin lama menunggu. Kami juga mewawancara salah satu pembeli yang sempat tidak membawa nomor induk KTP, hingga ia harus pulang terlebih dahulu untuk mengambil KTP dan menyerahkan nomor induk KTP-nya. Tapi ada keringanan juga yang diberikan jika ada yang tidak membawa nomor induk KTP, yaitu bisa difotokan melalui kerabatnya atau keluarganya, karena yang dibutuhkan adalah nomor induk KTP-nya. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor Amar atas laporannya mengenai minyak goreng curah di Kota Bogor.
Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan kami, Amar, dari warga Desa Cimanggis, Kabupaten Bogor bernama Sihol, dan juga warga Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Syamsuddin. Berikut liputannya untuk Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kebakaran melanda rumah warga Gang Senggol RT 7 Dusun 5, Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Sebanyak 3 rumah, 3 pintu bedeng, terdiri dari 6 kepala keluarga, 23 jiwa sebagai penghuni rumah, dan bedeng tersebut hangus ikut terdampak dari kebakaran tersebut. Dari informasi yang dihimpun, kebakaran terjadi sekira pukul 14.30 dan berhasil dipadamkan pada pukul 15.26 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post, ada Ardani Zuhri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ardani, laporan Anda. Baik, rekan Firda. Halo. Ya, silakan laporan Anda. Ya, rekan Firda. Kemarin hari Rabu tanggal 23 bulan 3 2022 telah terjadi kebakaran di Gang Senggol RT 7 Dusun 5 Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 yang menghanguskan 3 rumah dan 1 bedeng yang terdiri dari 3 pintu. Adapun 3 korban rumah adalah milik Purnomo, M. Yazid, dan Sukimin. Sedangkan penghuni bedeng adalah Zainal Arifin, Ahmad Aidil, dan Adhar. Menurut Komandan Rescue Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Muara Enim, Edi Ramlan, bahwa api awalnya muncul dari dapur, diduga dari dapur salah satu penghuni rumah bedeng. Karena bedeng tersebut semi permanen, terbuat dari kayu, sehingga api dengan cepat menjalar dan menyambar ke bedeng sebelahnya serta rumah di sebelahnya. Menurut salah satu korban, itu Ibu Yati, 52 tahun, yang memiliki rumah, bahwa pada saat kejadian dirinya sedang berada di rumah orang tuanya, sehingga yang tinggal di rumahnya adalah anaknya perempuan. Dan dirinya mengetahui rumahnya kebakaran, ditelepon oleh putrinya bahwa rumahnya terbakar, sehingga ia pulang ke rumah dan ketika tiba di rumah, ia melihat memang rumahnya terbakar. Begitupun Firman, salah satu korban yang anak sekolah, bahwa dia juga baru mengetahui ketika pulang sekolah. Dia heran kenapa di dekat rumahnya ada damkar banyak dan orang. Ketika dilihatnya dari dekat, ternyata rumahnya yang terbakar, sehingga hanya baju sekolah yang ada di badannya yang masih selamat. Menurut Camat Lawang Kidul, Andrile Martin, bahwa untuk kebakaran itu hingga saat ini ia belum mengetahui penyebab pastinya karena masih dalam penyelidikan pihak Polsek Lawang Kidul. Namun ia bersyukur bahwa dalam kebakaran itu tidak ada korban jiwa, hanya korban harta benda. Dan untuk itu ia berharap kepada pemerintah maupun pihak-pihak terkait dan perusahaan untuk bisa memberikan bantuan kepada korban kebakaran, karena korban kebakaran ini adalah termasuk orang yang tidak mampu dan hanya pakaian di badan yang masih masih dipakai oleh mereka. Seluruhnya hangus terbakar oleh api. Dan untuk sementara ini
korban-korban ini ditampung di UPTD Kebersihan Lawang Kidul yang kebenaran berada tepat di samping lokasi kebakaran. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Post atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, jurnalis kami Ardani juga sudah menghimpun keterangan dari Camat Lawang Kidul, Andri Lemartin, dan juga Yati, seorang korban kebakaran. Berikut liputannya untuk Anda. Dari kebakaran di Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, berjumlah 23 jiwa, 6 kakak, ya. Jadi 3 rumah, 3 bedeng, seperti itu. Jumlah kerugian gimana? Jumlah kerugian belum bisa dirinci, ya. Sebab kebakaran itu pun kita tunggukan dari aparat yang berwenang, seperti itu. Ini jam berapa kejadian? Sekitar 2:30, kurang lebih. Lokasinya di mana nih lokasinya? Lokasi di belakang rumah potong hewan, ya. Di samping UPTD Kebersihan, tepatnya Desa Lingga masih masuk. Ini apa harapan kita? Harapan kami selaku pemerintah, ya. Yang pertama, saya mengharapkan untuk keluarga korban, ya, untuk tetap tabah menjalani semuanya, tawakal saja, ya. Ini cobaan dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini yang pertama dan terakhir, ya. Harapan saya kepada stakeholder yang ada di sini, kepada masyarakat, ayo sama-sama kita peduli kepada sesama kita untuk saling membantu. Dan semoga masyarakat saya sehat semua. Terima kasih. Aku sedang di Linggo, bantuin mama. Yo, tidak di lokasi. Tidak di lokasi. Tidak di rumah. Anak aku 3 beranak, katanya nak nyayur, tapi asap api lah dari depan ke belakang, Mbak Hitam. Jadi dia keluar 3 beranak, alhamdulillah. Anak aku, cucu aku selamat. Di rumah ibu siapa keluarga, ada berapa iko? Di rumah? Bukan, ada berapa jiwa di rumah? Anak berapa? Oh, anakku yang lah keluarga sekolah. Di rumah tuh om berapa tinggal? Rumah ini ekor, baby, eman, 5 wong, Siapa yang di rumah waktu itu kejadian? Anak aku. Oh, yang nomor berapa? Yang nomor yang tua? Nomor 3. Oh. Siko anaknya umur 3 tahun. Siko belum nyampe lah setahun, kalau 5 bulan. Apa Bu yang bisa diselamatkan dari tadi? Ada tak bisa diselamatkan? Hati. Cuman baju di badan, Pak? Di badan. Aku tak tahu. Ya, untuk anak sekolahnya habis gak lo? Sekolah tak tahu. Habis gak lo? HP habis. Oh, baju itu, Pak? Jadi apa Bu harapan kita dengan pemerintah? Nah, manolah minta lah Oke. Jadi apa Bu permintaan dengan pemerintah, Bu? Minta baju sekolah dengan pemerintah, nah peduli lah kami anak aku sekolah SMP itu. Kalau ada itu buku-buku katanya, buku-buku ya. Seorang pemuda berusia 19 tahun asal Kabupaten Lampung Timur tewas ditembak oleh aparat kepolisian. Pemuda ini merupakan tersangka pencurian kendaraan bermotor yang melawan saat hendak ditangkap hingga terjadi baku tembak dengan aparat. Saat proses penangkapan, ia sedang menaiki motor hasil curian di wilayah Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Dari catatan polisi, tersangka ternyata sudah melakukan curanmor di 30 TKP. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Lampung. Ada Joviter Hussein yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda, rekan Joviter. Baik, Firda, untuk baku tembak antara aparat kepolisian dengan seorang pelaku pencurian sepeda motor terjadi pada hari Kamis kemarin. Untuk insiden itu sendiri berawal dari laporan korban, di mana pada hari itu ada 3 laporan polisi yang masuk ke Polresta Bandar Lampung. Saat itu juga aparat kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan diidentifikasi keberadaan pelaku akhirnya berada di sekitar Jati Agung, Lampung Selatan. Pada hari Kamis sore tersebut,
upaya penangkapan paksa dilakukan oleh Satreskrim Polres Bandar Lampung. Namun pada saat hendak ditangkap, pelaku saat berjumlah 2 orang ini berusaha melakukan perlawanan. Akhirnya aparat kepolisian terpaksa memberikan tindakan tegas dan 1 tersangka berhasil dilumpuhkan atau tewas di tempat penangkapan. Sementara 1 orang rekan pelaku kabur dan melarikan diri. Dari catatan kepolisian, komplotan tersangka yang bernama AG dan rekannya ini sudah melakukan 30 kali aksi pencurian sepeda motor. Adapun 30 kejadian tersebut terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Namun kemungkinan besar komplotan ini lebih dari jumlah tersebut dan beraksi di luar wilayah Kota Bandar Lampung. Saat ini kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap rekan pelaku yang sudah tewas ditembak oleh peluru polisi. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Jovita Rusin atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Jovita dari Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana. Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini kita melakukan ungkap tindak pidana curanmor, di mana mereka terdeteksi hari ini melakukan 3 TKP. Kemarin yang terdeteksi 1 TKP, ini diduga semuanya lebih dari 30 TKP di jajaran Polresta Bandar Lampung. Ini ada kemungkinan besar di luar. Nah, adapun ciri-ciri pelaku ini dari hasil penyelidikan selalu membawa senjata api di tangannya. Ini berdasarkan keterangan dari saksi di TKP, juga dari CCTV. Dengan ciri-ciri yaitu pelaku tersebut salah satunya bertumbuh pendek dan gemuk, ya. Nah, di mana hari ini dilakukan penyelidikan hunting terhadap pelaku-pelaku tersebut yang sering melakukan pada siang hari, ya. Adapun tadi pada pukul 3:10 terjadi curanmor di belakang Tenggo Hostel Jalan Sultan Agung, ya, di mana ketika melakukan pencurian terpergok oleh warga, pelaku tersebut melakukan penodongan terhadap warga-warga yang melihat tersebut. Kemudian kita datangi TKP, kita dapati ciri-cirinya berdasarkan hasil penyelidikan yang sudah ada juga. Kemudian sekitar 2 jam kemudian, jam 4:30 tepatnya, belum nyampe 2 jam, terjadi pula TKP curanmor di Tanjung Karang Barat, ya, di Tanjung Karang Barat dengan korban yaitu memiliki motor Honda Scoopy. Tadi jam 3 tadi motornya CRF, ya. Kemudian penyelidik menerima laporan, kita lakukan penyelidikan, kita dapati pelaku di jalan, kita kejar sampai dengan sekitar Jati Agung. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu
Apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan banjir di beberapa titik lokasi di Kabupaten Tapin. Banjir kemudian juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan pada Sabtu 26 Maret. Kerusakan jalan tersebut terjadi di perbatasan antara Desa Gadung Hilir menuju Desa Masta, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin. Camat Bakarangan, Murtoyo mengatakan putusnya jalan ini disebabkan karena luapan dari sungai. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Stanislaus ini yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sten. Baik rekan Firda dan Tribuners, saya laporkan dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan kondisi jalan atau ruas jalan akses dari Desa Masta Desa Gadung Hilir ke Desa Masta itu terputus hingga saat ini, belum ada penanganan dari Dinas PUPR Kabupaten Tapin. Tapi info terakhir yang kami himpun dari lapangan bersama dengan pihak kecamatan menyampaikan bahwa dari PUPR Kabupaten Tapin telah melakukan pengukuran dan rencananya hari ini akan dilakukan penanganan untuk sementara, karena ruas jalan ini adalah salah satu akses utama yang menghubungkan antara Desa Gadung Hilir ke Desa Masta. Nah, penyebab dari rusaknya ruas jalan ini diakibatkan karena memang di Kabupaten Tapin pada umumnya akhir-akhir ini intensitas hujan yang cukup tinggi sehingga ada beberapa lokasi yang ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Tapin sebagai siaga 1 terhadap banjir. Salah satunya di wilayah Kecamatan Bakarangan, khususnya di akses jalan utama dari Desa Gadung ke Desa Masta ini memang sangat bagus karena akhir-akhir ini sudah diperbaiki, tetapi karena luapan sungai sehingga dengan konstruksi jalan yang tidak kuat dan lalu akhirnya terputus, sehingga informasi yang kami himpun di lapangan, kondisi ini langsung ditanggapi oleh masyarakat setempat dengan membuat semacam jembatan darurat dari kayu ulin. Lalu kemudian dari pihak kecamatan langsung terjun ke lokasi dan menghubungi pihak BPBD dalam pihak PUPR dalam hal ini bidang Bina Marga, lalu kemudian bidang Bina Marga langsung terjun ke lokasi dan melakukan pengukuran. Dan informasi yang kami himpun juga dari warga setempat untuk kondisi di lokasi ini, kalau bisa pekerjaannya itu lebih dimaksimalkan karena samping kiri dan kanan dari jalan ini cukup dekat dengan sungai, sehingga pada saat terjadi hujan yang cukup besar, hujan yang deras, biasanya lokasi ini selalu dihantam oleh banjir. Oleh karena itu permintaan warga pekerjaan atau konstruksi yang akan dikerjakan ini bisa lebih maksimal dan lebih bagus dari yang sebelumnya. Kemudian dapat kami sampaikan, untuk kami laporkan juga terkait dengan pihak PUPR Kabupaten Tapin, kami sudah hubungi dan untuk sementara memang usaha yang akan dilakukan oleh PUPR Kabupaten Tapin adalah melakukan penanganan sementara
atau membuat semacam penyeberangan darurat karena harus menunggu perubahan APBD Kabupaten Tapin tahun 2022. Sekian rekan Virat dan Tribuners dapat saya laporkan dari Kabupaten Tapin. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Camat Bakarakan bernama Bertoyo. Berikut liputannya untuk Anda. Dan sedikit yang jembatan ambruk sejak malam tadi akibat apa ini? Ya terima kasih. Menyampaikan bahwa terjadi jembatan ambruk akibat dari derasnya air sungai yang mengakibatkan jembatan dari Desa Gadung Hilir menuju Desa Masta jebol ya. Jadi jalan ini akses yang memang jalan utama menuju kota kecamatan ke Desa Masta. Nah, ini kami dapat sampaikan terjadi kemarin ya, karena hujan tinggi di gunung sehingga terjadi sungai meluap sehingga mengakibatkan putusnya jalan di daerah Gadung Hilir menuju Masta. Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung menegaskan akan merobohkan 16 bangunan yang berdiri di atas lahan pemerintah di kawasan Pantai Pasir Padi. Belasan bangunan tersebut jelas ilegal karena telah bertahun-tahun didirikan di atas lahan milik pemerintah tanpa izin. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pangkal Pinang, Efran, mengatakan 16 bangunan tersebut sudah jelas melanggar Peraturan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Cepi Marlianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Cepi. Baik, rekan, terima kasih. Memang pemerintah Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rencananya akan melakukan penertiban 16 bangunan yang ada di destinasi wisata Pantai Pasir Padi, Kota Pangkal Pinang pada tanggal 1 April 2022 mendatang. Di mana menurut keterangan dari Kepala Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pangkal Pinang, Efran mengatakan memang 16 bangunan tersebut sudah jelas melanggar Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, memang ada sebanyak 16 bangunan yang berdiri di atas aset pemerintah Kota Pangkal Pinang, di mana berdasarkan perjanjian antara pemerintah kota dan masyarakat yang menempati bangunan tersebut telah habis sekitar pada tahun 2015 lalu. Bahkan pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum Satpol PP melayangkan surat peringatan pada 22 Maret yang lalu, OPD terkait seperti Dinas Pariwisata juga telah melayangkan surat peringatan kepada 16 masyarakat yang menempati bangunan tersebut, akan tetapi hingga surat peringatan yang dilayangkan pada 22 Maret kemarin tidak digubris atau tidak diindahkan oleh masyarakat yang menempati bangunan tersebut. Memang rencananya Satpol PP akan melayangkan surat peringatan hingga 3 kali. Yang terakhir akan dilayangkan pada tanggal 28 Maret besok, di mana apabila hingga surat peringatan ketiga tersebut tidak diindahkan, pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri akan melakukan tindakan tegas dengan melakukan pembongkaran paksa terhadap 16 bangunan tersebut. Memang Satpol PP sendiri dalam hal ini pemerintah Kota Pangkal Pinang telah melakukan berbagai macam pendekatan, mulai dari persuasi, sosialisasi hingga pemasangan spanduk pemberitahuan memang sudah dilakukan. Maka dari itu pemerintah kota sendiri pada saat penertiban nanti diharapkan masyarakat dapat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang. Memang sempat pada beberapa waktu lalu masyarakat yang menempati 16 bangunan tersebut sempat mendatangi kantor wali kota Pangkal Pinang untuk menanyakan kejelasan nasib mereka, di mana memang dalam pertemuan tersebut masyarakat sendiri melayangkan beberapa permintaan terhadap pemerintah Kota Pangkal Pinang, di mana memang mereka membutuhkan uang kompensasi ataupun ganti rugi atas bangunan yang telah didirikan masyarakat berpuluh-puluh tahun tersebut. Selain itu, mereka juga menuntut adanya relokasi ataupun pemindahan bagi para pelaku usaha ataupun UMKM yang
semula memang berjualan di 16 bangunan tersebut. Akan tetapi sampai saat ini juga pemerintah Kota Pangkal Pinang belum memberikan solusi atas beberapa permintaan dari masyarakat tersebut yang menempati 16 bangunan itu. Nah kan hingga sampai saat ini pemerintah Kota Pangkilan yang masih tetap bersikukuh untuk melakukan pembongkaran pada tanggal 1 April 2022 mendatang. Di mana memang pada prinsipnya pembongkaran tersebut setelah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangkapos, CP Marlianto atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pangkal Pinang, Pak Efran. Berikut liputannya untuk Anda. Membangun di atas tanah negara atau tanah pemerintah daerah. Berkenaan dengan mungkin bangunannya sudah sekian tahun, dan Dinas Pariwisata yang dalam hal ini sebagai leading sektor atau UPD yang selama ini mobil tersebut. Perjanjiannya sudah habis itu. Tahun 2015 ke 2016 sudah selesai semua perjanjian tersebut. Oleh karenanya, sesuai dengan mekanisme dan aturan, surat teguran pun dilayangkan di Separotora itu 3 kali kepada 16 itu, sama sekali tidak dikubris. Pol PP ini kan pengamanan aset salah satunya, penegakan perda segala macam. Kalau untuk fungsinya ke depannya, nanti Dinas Pariwisata yang menjelaskan fungsinya itu. Nanti rencana ke depannya bagaimana, kurang pas lah kalau Pol PP menyampaikan untuk apa fungsinya ke depan. Seperti itu. Tapi memang ada rencana Mas? Insya Allah ada rencana. Ada rencana ke depannya akan dibahas bagaimana. Mungkin Dinas Pariwisata yang menjelaskannya lebih pas. Jumlah pedagang di situ berapa? 16? Kalau berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata kepada kita ada 16 rumah yang berdiri ataupun berdiri di atas tanah ataupun aset pemerintah Kota Pangkal Pinang. 16. Berarti ini pemindahan ya? Dipindahkan ke tempat yang lain? Bukan? Tidak dipindahkan. Ini jelas bahwa bangunan itu berdiri di aset pemerintah Kota Pangkal Pinang. Di perdanya sudah jelas, kan dilarang. Sudah berapa lama itu? Nah, kurang tahu kalau sudah berapa lama. Ini baru sekarang. Dinas Pariwisata baru berkoordinasi kita berdasarkan surat mereka sudah kita terima berdasarkan surat peringatan yang kami sampaikan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Proyek pembangunan underpass di Jalan Dewi Sartika, Pancoran Mas, Kota Depok masih terus berjalan hingga sekarang. Terkini tampak sejumlah ruko yang terdampak pembangunan tersebut mulai dirobohkan dan diratakan menggunakan alat berat. Tampak ada 4 alat berat yang tersebar di beberapa titik di lokasi proyek. 4 alat berat tersebut terdiri dari bulldozer dan ekskavator mulai dari ukuran kecil hingga yang besar. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Dwi Putra Kesuma yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dwi, laporan Anda. Baik, selamat siang Firda dan pemirsa Tribuners. Bisa saya jelaskan bahwa pemerintah Kota Depok terus melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi persoalan kemacetan di Kota Depok. Yang mana diantaranya adalah persoalan kemacetan di Jalan Dewi Sartika atau tepatnya di Kecamatan Pancoran Mas. Sudah lebih dari sebulan yang lalu pengerjaan underpass di Jalan Dewi Sartika ini dilakukan. Peletakan batu pertamanya dilakukan pada medio Februari 2022 atau pertengahan Februari lalu dan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam acara tersebut saat peletakan batu pertama, Ridwan Kamil juga menyebut bahwa pembangunan ini akan berlangsung selama 9 hingga 10 bulan ke depan. Ditargetkan bahwa pembangunan underpass di Jalan Dewi Sartika ini akan rampung sebelum akhir tahun 2022 dan menjadi dan dapat mengatasi persoalan kemacetan yang terus menjadi momok menakutkan di Kota Depok. Untuk informasi bahwa pembangunan proyek underpass ini sendiri saat ini sudah masuk ke dalam tahap perobohan ruko-ruko yang ada di sekitar kawasan pembangunan. Dan pembangunan ini sendiri menelan biaya yang tidak sedikit hingga ratusan miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut bahwa pembangunan ini
menghabiskan biaya kurang lebih 180 miliar, yang mana 108 miliar dari 180 miliar tersebut digunakan untuk biaya konstruksi dan sementara sisanya untuk pembebasan lahan. Saat ini sendiri pengerjaan masih terus berlangsung dan aktivitas warga di sekitar lokasi pembangunan pun masih berjalan seperti biasanya. Kurang lebih seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Dwi Putra Kusuma atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Bali, saudara. Operasi pasar murah oleh Perum Bulog Kanwil 2022 jelang Ramadan digelar di 2 tempat pada Sabtu 26 Maret. Lokasi pertama di kawasan Pasar Kereneng, Denpasar, dan lokasi kedua Pasar Badung, Denpasar. Pasar murah Bulog ini menjual berbagai macam komoditas untuk rumah tangga, seperti beras, minyak goreng, gula, dan daging kerbau kemasan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Bali ada Sri Wahyuni yang akan melaporkannya. Silakan rekan Wahyuni Sari, laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih, Firda. Jadi, selamat siang untuk Tribuners dari seluruh Indonesia. Hari ini kebetulan pada tanggal 26 Maret 2022, di hari Sabtu ini, terdapat Raina atau upacara Saraswati, di mana biasanya pada upacara ini atau pada Rainan ini, umat Hindu di Bali akan bersembahyang yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Nah, tadi ketika saya mengunjungi pasar tradisional yang ada di Kereneng, yang berada di kota Denpasar, terlihat banyak sekali masyarakat yang sudah mulai berburu peralatan persembahyangan, entah itu banten ataupun buah-buahan dan juga bunga dan ataupun dupa. Nah, selain itu juga terdapat pasar murah jelang Ramadan nih Tribuners yang diadakan langsung oleh Bulog Kanwil Bali pada tahun 2022 ini jelang maksud saya jelang 7 hari sebelum perayaan puasa Ramadan. Nah, jadi jadi operasi pasar murah oleh Perum Bulog Kanwil ini digelar di 2 lokasi, yakni lokasi Pasar Kereneng Denpasar pertama dan juga yang kedua di Pasar Badung Denpasar. Pasar murah Bulog ini menjual berbagai macam komoditas untuk rumah tangga seperti beras, minyak goreng, gula, dan daging kerbau kemasan. Nah, untuk harga sendiri ini bervariatif dan tentunya masih masih berkompetitif dengan harga-harga lainnya, seperti minyak goreng itu harganya Rp24.000 per liternya, dan juga untuk harga gula pasir Rp13.000 1 kilogramnya, itu gula pasir kemasan. Lalu untuk berasnya sendiri tadi ada beras 5 kilo dijual dengan harga Rp50.000. Nah, ketika saya menemui Muhammad Alexander selaku pemimpin Bulog wilayah Bali mengatakan sebelumnya operasi pasar terkait langkanya minyak goreng sudah dilakukan oleh Bulog, dan operasi pasar tersebut sebelumnya sudah dilakukan, yakni contohnya adalah operasi pasar ketika terjadinya kelangkaan minyak goreng di Denpasar. Nah, untuk operasi pasar hari ini, Alex mengatakan memang tujuannya adalah dalam rangka menjelang hari besar keagamaan atau hari raya puasa Ramadan dan Idul Fitri. Lalu pihaknya pun untuk menyediakan stok-stok komoditas tersebut bekerja sama dengan Disperindak Provinsi Bali. Nah, jika dilihat dari antusias masyarakat, cukup tinggi ya. Jadi beberapa komoditi yang dibawa seperti beras, gula, minyak goreng, itu hampir ludes dibeli oleh para masyarakat gitu. Nah, selain pasar Kereneng dan pasar Badung, Bulog juga akan memperluas operasi pasar ini di beberapa pasar di kota Denpasar lainnya gitu. Jadi selain operasi pasar, nantinya Bulog juga akan mengadakan pasar murah seperti pasar rakyat ya, Firda. Lalu Bulog selama ini juga mengakui telah intens melakukan operasi pasar di beberapa tempat. Nah, saya juga menemui salah satu pembeli dari pasar murah ini, yakni Bapak Gede Aryade, yang mengatakan rasa terima kasihnya karena ada pasar murah ini, jadi bisa meringankan bebannya. Jadi tadi dia beli beras 10 kg, biasanya 10 kg itu ia beli dengan harga Rp110.000, namun di pasar Bulog tadi ia membeli hanya dengan Rp100.000 saja, Firda. Itu saja, Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali atas laporannya mengenai keramaian dari Pasar Kerenang. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Terima kasih, masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara.
Penatua Feni Roring Lumanau terpilih sebagai Ketua Komisi Pelayanan Wanita Kaum Ibu atau WKI Sinode Gemim dengan jumlah suara 573. Diikuti oleh Penatua DC Katuk dengan perolehan 554 dan pemilihan selesai pada dini hari sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah. Pemilihan dilaksanakan di Jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa, Rutsuaan wilayah Kalawat, Minahasa Utara pada Jumat 25 Maret. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Manado ada Fisel Mungkuan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fisel, laporan Anda. Ya, makasih rekan Firda. Ya, memang untuk pemilihan kalau di Gemim atau Gereja Masehi Injili di Minahasa, baik dari jemaat per jemaat ada pemilihan ketua wanita kaum ibu di jemaat. Nah, setelah dari jemaat itu ada wilayah biasanya tergabung 8 sampai 10 jemaat. Itu disebut wilayah. Dan dari wilayah itu bagi ketua-ketua atau penatua-penatua wanita kaum ibu mereka melakukan lagi pemilihan. Selesai pemilihan, di situ juga ada komisi atau pengurus dari ketua wakil sekretaris bendahara. Ya, dari KSB ini ketua wakil sekretaris bendahara mereka melanjutkan lagi pemilihan di arah sinode. Jadi semua jemaat sesinode Gemim yang ada di Sulawesi Utara di dalamnya Kota Bitung, Tomohon, Kabupaten Minahasa dan Sulawesi Utara tergabung keseluruhan dalam pemilihan WKI Sinode Gemim ini. Jadi kurang lebih di Sinode Gemim ada 140 lebih jemaat dan yang hadir ibu-ibu ada 1131. Mohon maaf maksud kami 1131 peserta yang mengikuti pemilihan. Dan dari wanita kaum ibu sendiri ini ada 2 calon tunggal ketua karena di sini ada pemilihan ketua, sekretaris, wakil sekretaris, asisten bendahara, wakil asisten bendahara dan 7 anggota. Jadi 13 orang yang dipilih dalam satu kali pemilihan. Nah, dari sini ada hal yang menarik di mana ada 2 calon, yaitu Ibu Penatua Feni Lumanau yang juga merupakan istri dari Bupati Minahasa, Bapak Roike Roring, dan juga yang bersaing dengan Ibu Deice Katuuk yang merupakan rektor di Universitas Negeri Manado. Namun memang sebelum pemilihan Ibu Penatua Deice sudah menyampaikan siap mendukung Ibu Penatua Feni Lumanau dan dia siap menjadi sebagai wakil ketua. Namun meskipun Ibu Deice sudah menyampaikan hal seperti itu, tetapi para pendukungnya tetap memilihnya. Bahkan di saat perolehan suara memang cukup menarik karena ada saling kejar-kejaran. Ibu Deice melewati 10-7 suara, kemudian dikejar oleh Penatua Feni, kemudian dilewati lagi oleh Penatua Feni dan dikejar lagi. Namun memang cukuplah kurang lebih 20 suara perbandingan dan memang dari 1.000 lebih ini pemilih sehingga dibagi 2 dan mendapatkan quorum karena pemilihan harus quorum. Dan sesuai apa yang disampaikan oleh panitia, quorumnya adalah 567. Tetapi malahan Ibu Feni Lumanau mendapatkan jumlah suara lebih dari 567 sehingga dinyatakan terpilih sebagai Ketua WKI Sinode Gemim. Dan memang cukup lama juga pemilihan ini karena 1.000 lebih peserta. Pemilihan dimulai sekitar jam 11 siang dan hasil pembacaan surat suara hanya nanti selesai di jam 2 subuh atau jam 00.02.00 di hari Sabtu. Memang pemilihan di hari Jumat tanggal 25 dan hanya nanti selesai tanggal 26. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Faisal Mukan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Terdapat objek wisata baru di Desa Air Saga atau berjarak sekitar 4 km saja dari pusat kota Tanjung Pandan, Belitung.
Saat tiba di lokasi, warga pengelola menyambut dengan ramah. Pengunjung dapat menyusuri kawasan hutan mangrove melalui trekking dari papan kayu berjajar yang dibuat oleh pengelola. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Pos Belitung ada Disa Aryandi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Disa, laporan Anda. Silakan rekan Disa, laporan Anda. Baik, terima kasih Firda. Betul sekali bahwa untuk tempat wisata, maksud kami Suakpara Mangrove Park yang berada di Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung merupakan tempat yang baru di Kabupaten Belitung. Tempat wisata yang dekat dengan kota ini berjarak sekitar 4 km dari pusat kota Tanjung Pandan. Tentunya kita menuju tempat wisata ini cukup bisa menggunakan sepeda motor, sepeda maupun mobil. Nah, uniknya di tempat ini ada berbagai hutan mangrove, maksud kami rimbunan hutan mangrove yang ada di Suakpara Mangrove Park. Ada sekitar 4 km hutan mangrove di area ini. Nah, ada dua pilihan nih bagi pengunjung yang ingin berwisata ke tempat ini. Jika hanya ingin berjalan kaki, pengunjung bisa melewati papan-papan yang sudah disediakan oleh pengelola Suakpara Mangrove Park. Kemudian jika ingin menikmati lebih jauh hutan mangrove yang ada di Suakpara Mangrove Park ini, para pengunjung bisa menggunakan bot yang disediakan oleh ataupun kapal yang disediakan oleh para pengelola Suakpara Mangrove Park. Nah, namun untuk yang menggunakan kapal ini, pengunjung bisa membayar sewa kapal untuk total lebih dari 10 orang. Itu disediakan kapal yang cukup besar, sedangkan kapal yang kapasitasnya lebih 8 orang ada yang kapal kecil, namun harga sewa kapal ini sama-sama 150.000. Kemudian di berbagai hutan mangrove ini juga para pengunjung bisa menikmati berbagai aliran sungai yang sangat jernih, kemudian juga pengunjung bisa menikmati berbagai monyet yang cukup unik ada di hutan ini. Dan tempat wisata maksud kami Suakpara Mangrove Park ini buka setiap hari dari pagi, siang, dan jika ingin pada malam hari juga pengelola Mangrove Park juga menyediakan tempat-tempat yang khusus untuk menikmati suasana malam. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Belitung Disa Aryandi atas rekomendasi mengenai objek wisata baru yang di Belitung sendiri yang nantinya mungkin bisa menjadi tempat destinasi wisata bagi warga di Belitung. Baik, terima kasih rekan Disa, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Muninggar, pekerja migran Indonesia atau PMI asal Desa Domos, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang kini masih mendekam di dalam kurungan di Dubai, Uni Emirat Arab. Hal itu lantaran denda yang ditetapkan yakni sebesar 200.000 dirham atau setara dengan 800 juta rupiah belum dapat diselesaikan. Sebelumnya perempuan berusia 45 tahun tersebut diketahui tersangkut kasus kebakaran yang mengakibatkan majikannya meninggal dunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Banten ada Desi Purnamasari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Desi. Halo rekan Desi. Rekan Desi bisa mendengar kami dari studio. Silakan rekan Desi, laporan Anda. Iya, baik. Terima kasih rekan Firda.
memang sebelumnya Muninggar, pekerja asal Desa Domas, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang ini hingga kini masih mendekam di kurungan, yakni di Dubai, Emirat Arab Saudi. Hal tersebut memang lantaran denda yang ditetapkan yakni sebesar 200.000 dirham atau setara dengan 800 juta hingga saat ini belum dapat diselesaikan lantaran pihak keluarga pun tidak sanggup untuk membayar denda sebanyak tersebut. Sebelumnya memang perempuan berusia 45 tahun ini diketahui tersangkut kasus kebakaran yang menyebabkan majikannya meninggal dunia. Hingga kini kasus tersebut telah berjalan selama 1 bulan lamanya. Dan memang untuk kurungan penjara sendiri, hal tersebut ditetapkan pada saat sidang kedua yang dilakukan di Dubai, Emirat Arab Saudi tersebut. Dalam hal ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT BP2MI Wilayah Banten, Joko Purwanto menjelaskan terkait solusi pembayaran denda yang menimpa Muninggar tersebut. Sejauh ini pihaknya masih menunggu informasi dari perwakilan di KJRI Dubai. Ia pun mengatakan bahwa sampai hari ini pihaknya hanya dapat memberikan informasi terkait perkembangan Muninggar yang berada di Arab Saudi tersebut, yang berada di Dubai maksud kami, yakni terkait hukuman mati yang sempat dilimpahkan kepada Muninggar. Hal tersebut menurutnya tidak benar dan tidak ada hukuman mati bagi Muninggar. Yang ada memang hanya kurungan penjara selama 2 bulan. Namun kurungan penjara tersebut hingga kini masih terus berjalan lantaran denda yang seharusnya dibayarkan hingga kini belum juga dapat diselesaikan. Sementara itu terkait rencana bantuan dana untuk pembayaran denda sendiri, pihak BP2MI Provinsi Banten mengatakan bahwa hal tersebut pasti ada mekanismenya kembali baik dari pusat maupun dari pemerintah daerah sendiri. Dan ia juga mengatakan bahwa pihaknya tentunya bertugas menentukan pemenuhan hak-hak bagi Muninggar, yakni memulangkannya dari Dubai ke daerah asalnya kembali. Dan hal tersebut menurutnya tidak bisa tanpa petunjuk dari pusat dan juga pastinya dari perwakilan Dubai sendiri. Dan sejauh ini pun dari Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI Banten terus mendorong pemerintah Provinsi Banten maupun pemerintah Kabupaten Serang untuk dapat membantu mengenai denda yang menimpa Muninggar ini. Wakil Ketua SBMI Banten, Sufi Jajuli pun mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya sudah berusaha untuk berkoordinasi dengan UPT BP2MI Wilayah Banten, DPRD Provinsi Banten, Disnaker Provinsi Banten, dan juga Disnaker Kabupaten Serang, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Banten. Ia pun menuturkan bahwa terkait masalah denda yang menimpa Muninggar ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah agar dapat membantu untuk menyelesaikan denda yang menimpa Muninggar tersebut. Namun memang sejauh ini belum ada solusi yang dapat diselesaikan terkait dengan denda tersebut. Dan ia juga berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat meringankan denda Muninggar dan dibayarkan secara lunas agar PMI asal Kecamatan Pontang ini dapat segera dipulangkan ke kampung halamannya dan juga bisa berkumpul kembali bersama keluarganya. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Desi Purnamasari atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Bogor, Saudara. Puluhan pembeli tanah mendatangi marketing grup Mataku Indonesia yang berlokasikan di Kampung Sirnagalih, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor pada Jumat 25 Maret siang. Kedatangan para buyer tersebut untuk menuntut uang mereka atas pembelian tanah kafling di Kampung Quran Mataku dikembalikan. Salah satu pembeli tanah asal Serang, Banten, Syamsuddin, mengatakan tuntutan ini berawal dari kecurigaan mereka terhadap tanah yang dibelinya. Menurutnya ada beberapa hak yang sampai saat ini dirinya dan pembeli lainnya
rasakan terutama bentuk fisik dari tanah itu sendiri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, rekan Firda dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan terlebih dahulu bahwasanya puluhan pembeli tanah kapling di Pondok Pesantren Mataku yang berlokasikan di Kampung Sirnagali, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, pada hari kemarin mendatangi tempat Mataku yang berlokasikan di areal yang sama. Bukan tanpa sebab kedatangan mereka menuntut untuk uang mereka dikembalikan oleh Mataku Indonesia. Yang kali ini direktur utamanya bernama Berry Tornado. Salah satu pembeli tanah yang berhasil kami dapatkan informasinya, beliau mengatakan bahwasanya terdapat 4 kapling tanah Mataku yang dirinya beli dari Berry Tornado. 1 kapling itu menurut keterangan dari pembeli asal Serang yakni Samsudin, 1 kaplingnya itu berkisar di angka 50 juta rupiah. Sehingga jika ditotalkan, beliau mendapat kerugian sebanyak 200 juta rupiah. Dan menurut beliau dan pembeli lainnya merasa curiga ketika lahan yang beliau beli dan pembeli lainnya beli itu tidak diberikan secara jelas sama Mataku Indonesia. Sehingga kedatangan mereka kemarin itu bukan yang pertama kali, akan tetapi kedatangan mereka adalah sambungan dari kedatangan dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan menurut keterangan dari Samsudin, pada tahun 2020, dirinya sempat melakukan mediasi dengan Mataku Indonesia yang dalam hal ini yakni dirutnya Berry Tornado. Nah, si Berry Tornado ini menjanjikan SHM kepada para pembeli lainnya beserta dirinya akan diberikan pada tahun 2020. Namun pada kenyataannya SHM-nya tidak ada, kemudian lahan kapling yang Samsudin beli dan pembeli lainnya itu pun tidak ada, sehingga mereka mempunyai kesimpulan bahwa lahan yang mereka beli dari Mataku Indonesia yakni fiktif. Sehingga tuntutan mereka tidak lain yakni uang mereka dikembalikan oleh Mataku Indonesia. Dan kami pun mencari informasi lain kepada pembeli lainnya, yakni salah satu pembeli asal Komplek PWI Cilebut, Kabupaten Bogor. Beliau mengatakan bahwasanya pada tahun 2017 dirinya membeli sekitar ratusan meter dari Mataku Indonesia dengan nilai 170 juta rupiah. Dan sampai saat ini, kapling, kemudian SHM, kemudian AJB dari tanah itu tidak diberikan oleh pemilik Mataku Indonesia, yakni Berry Tornado. Sehingga dirinya yang dari tahun 2017 membeli tanah tersebut, sampai sekarang pun beliau tidak mengetahui bentuk fisik dari tanah itu sendiri. Sehingga tuntutan mereka pun sama dengan pembeli lainnya, yakni uang mereka dikembalikan. Kemudian kami pun mencoba mencari informasi ataupun keterangan lanjutan dari salah satu sales marketing ataupun pegawai dari Mataku Indonesia yang kebetulan ada di lokasi. Beliau mengatakan bahwasannya untuk perihal hal ini dirinya tidak tahu menahu lantaran menurut pengakuannya dirinya hanya bekerja di grup Mataku Indonesia. Namun dirinya secara tegas akan menyampaikan tuntutan dari puluhan pembeli yang datang ke grup Mataku Indonesia yang berlokasikan di Megamendung, Kabupaten Bogor pada hari kemarin. Dia akan menyampaikan segera kepada Berry Tornado yang menurut pengakuan pembeli lainnya sudah sulit dihubungi, bahkan anggota keluarganya pun sudah sulit dihubungi oleh para pembeli lainnya. Dan dirinya pun akan segera menyampaikan tuntutan ini langsung kepada Direktur Utama Berry Tornado. Begitu laporan kami, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Rahmat Hidayat atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan jurnalis kami dari Samsudin, pembeli tanah asal Serang, Banten. Berikut liputannya untuk Anda. Sebetulnya sederhana sekali ya, karena memang kita itu kan
diundang untuk membeli Indonesia. Membeli Indonesia di Kampung Quran Mataku, daerah Gunung Gelis sampai Megamendung ini. Awalnya harapan kami itu adalah kita bisa berkumpul dengan para santri yang tahfiz Quran. Para santri tahfiz Quran, betapa bahagianya, betapa indahnya mendengarkan hal-hal seperti itu, mendengarkan lantunan Al-Quran dari para santri. Namun setelah saya membayar semua jumlah rupiah yang diminta, yaitu 4 kafling itu sekitar 200 juta, tapi tidak pernah diketahui mana letak kaplingnya. Letak kaplingnya nggak pernah diketahui. Bahkan sampai hari ini pun saya nggak pernah menemukan di mana kapling itu berada. Nah, kemudian saya pernah di tahun 2020 itu bermediasi, bagaimana nih ceritanya dengan Pak Beri, ketemu pernah. Namun itu hanya dijanjikan, oke Pak, nanti saya kasih lahan yang 6.000 meter, karena lahan ini lahan yang bermasalah. Loh, kalau bermasalah kenapa dijual? Itu tahun berapa tuh Pak? Tahun 2018. Pertemuan yang kedua itu adalah tahun 2000. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, mewakili kru bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.